Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, warkop atau warmindo menjadi salah satu tempat nongkrong favorit bagi warganya. Namun siapa sangka, kebanyakan pemilik warkop di ibu kota adalah orang Kuningan, Jawa Barat. Bahkan berasal dari satu kampung yang sama loh Sikit Lovers. Rumah-rumah mereka di kampung pun mewah-mewah loh. Jadi penasaran, kira-kira berapa sih penghasilan para juragan warkop ibu kota sampai punya rumah miliaran rupiah? Kenapa bukanya di Jakarta Pak Haji? Gitu. Ya kebetulan waktu itu kita juga dulu kerja di Kuningan ya. Kebetulan abang saya tuh kakak saya. Ada berapa tadi? 150 ya kemarin? Dulu waktu itu. 150. Bagi saya satu Pak. Ya. Secret Lovers, ini bukan kampung biasa, tapi ini kampungnya para pengusaha warkop atau warmindo di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Yap, Desa Balong, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat memang tersohor dengan sebutan Kampung Sultan Juragan Warkop. Sejauh mata memandang, terdapat deretan rumah bertingkat dengan desain dan model kekinian yang gak kalah dengan rumah-rumah di perkotaan. Baru masuk gerbang desanya saja, sudah berdiri kokoh masjid dengan desain interior yang mewah. Masjid yang dibangun tahun 2018 ini bahkan menelan biaya pembangunan sekitar 6 miliar rupiah Sikit Lovers. Wah, pantesan semegah ini ya masjidnya. Biaya pembangunan masjid berasal dari sumbangan dari warga Desa Balong, terutama para pengusaha warkop di ibu kota. Memang sih, sekitar 70% penduduk Balong berprofesi sebagai pemilik usaha warkop atau di Jakarta lebih dikenal dengan warmindo. Kalau ini kan istilahnya dari dulu-dulunya. Karakteristiknya orang Balong mungkin karena udah terbentuk dari dulu ya ke warkop lah. Turun-temurun, ada yang istilahnya dari dulunya begitu minyak remaja ikut orang tua, dikembangin sama orang tua, bikinin usaha, akhirnya berkembang ya mayoritas akhirnya pengusaha warkop. Oh jadi karena turun-temurun ya? Iya. Sama karena ada faktor ikut sama saudara, lihat saudara sukses di kota, akhirnya ngikutin, bikin dan sukses lagi. Gitu aja terus ya Pak ya? Jadi sampai sekarang tuh siklusnya seperti itu. Iya. Sampai dia punya rumah besar seperti ini. Ini kayaknya lebih dari 1 M ya. Tapi kok deretan rumah mewah di sini tampak sepi ya, seperti tidak ada penghuninya. Oh, ternyata rumahnya memang kosong Sikit Lovers karena sang pemilik rata-rata di perantauan. Makanya rumah-rumah di sini hanya ramai saat musim mudik atau hajatan aja tuh. Tapi masih ada kok pemilik yang tinggal di Kuningan. Kebetulan saya mau ke rumahnya nih Sikit Lovers. Nah, ketemu juga sama Soleh, sang pengusaha warkop tersukses di Desa Balong, Kabupaten Kuningan. Wah, rumahnya luas banget Sikit Lovers. Saking luasnya, sebagian rumahnya dijadikan kafe loh. Pak, ini luas total 800 meter ya kafenya? Lebih. Wah, saya jadi penasaran. Dari hasil warmindo ini bisa kebeli apa aja Pak, kalau boleh tahu? Ya alhamdulillah. Berkah, istilahnya kerja keras, doa juga orang tua juga. Alhamdulillah. Ada beberapa lah itu kayak tanah itu, kayak sawah. Sawah. Termasuk rumah juga itu hasil dari itu juga. Alhamdulillah. Sama kafe ini ya? Iya, hasil termasuk kafe ini termasuk juga ya. Semua nggak ada yang instan Sikit Lovers. Soleh membangun rumahnya secara bertahap, bahkan usahanya tidak selalu berjalan lancar. Pernah 7 kali gagal dan hampir gulung tikar. Kuncinya tidak pernah menyerah dan belajar dari kesalahan. Perjuangan Soleh pun akhirnya berbuah manis. Sekarang dia memiliki sekitar 100 warkop yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Wow, banyak banget ya. Kenapa bukanya di Jakarta Pak Haji? Gitu. Ya kebetulan waktu itu kita juga dulu kerja di Kuningan ya. Kebetulan abang saya tuh kakak saya. Ininya usahanya usaha bubur. Saya akhirnya ikut sama abang saya. Udah gitu ya sampai begitulah ceritanya sampai akhirnya buka sendiri ya. Buka sendiri habis itu sukses kayak sekarang. Ya begitulah. Ada berapa tadi? 150 ya kemarin? Dulu waktu itu. 150. Bagi saya satu Pak. Orang Kuningan dikenal memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Banyak perantau baru diajak oleh saudara atau teman sekampung yang lebih dulu sukses mengelola warkop di Jakarta. Setelah mendapatkan ilmunya, barulah mereka buat usaha warkop sendiri. Uniknya, kebanyakan nama warkop punya orang Kuningan mengandung unsur doa, keluarga, dan juga keberkahan. Mereka percaya kata-kata adalah doa.
Selain itu, kebanyakan bangunannya berwarna hijau dengan nuansa kuning atau merah. Warna hijau menandakan menu utama warkop, yaitu bubur kacang hijau. Tapi ada juga yang berbeda, seperti warkop milik Soleh. Rata-rata kalau yang lain ya khususnya desa saya juga, biasanya warnanya warna hijau, warna merah apa kuning gitu ya. Kalau punya Pak Haji Soleh warnanya apa? Kalau kita punya standar sendiri, warna hitam sama warna abu-abu. Menu wajib yang harus ada di warkop orang Kuningan adalah bubur kacang hijau. Kebetulan saya sekarang mau diajarin Soleh masak bubur kacang hijau khas Kuningan nih, Skit Lovers. Kenapa harus bubur kacang hijau? Kenapa nggak bubur ketan atau nggak bubur yang lain, Pak? Oh, kebetulan awalnya kan itu yang merintis bubur teh dari mulai pikulan, gerobakan, kampung kita Desa Balong ini. Di Desa Balong. Namanya Pak Saca. Oh gitu. Awalnya. Jadi sekarang makanya sampai sekarang rata-rata hampir desa kita itu usahanya di warung Bubur kacang hijau. Jadi dari awalnya dari pikulan, gerobakan sampai akhirnya punya kios sendiri. Kalau punya kios sendiri jadilah Warmindo gitu. Warmindo. Ternyata asal-usulnya gitu, dari pedagang bubur kacang hijau. Ya, sampai akhirnya jadi pengusaha Warmindo. Warkop ya, Warkop bahasa ininya. Sejak tahun 1970-an, masyarakat Desa Balong Kuningan dikenal sebagai pembuat bubur kacang hijau. Sampai akhirnya, usaha bubur kacang hijau Desa Balong berkembang pesat dan menjadi cikal bakal usaha warkop asal Kuningan. Ada fakta unik, Skit Lovers. Walaupun warkop di ibu kota kebanyakan pemiliknya orang Kuningan, tapi justru di daerahnya sendiri jumlahnya sedikit tuh. Di pusat kotanya saja hanya ada puluhan warkop. Berbanding terbalik di Jakarta atau Yogyakarta yang ada ribuan warkop kepunyaan orang Kuningan. Kenapa nggak buka di kampung halaman di Kuningan? Alasannya kenapa sih, Pak Haji? Alasannya udah ketahuan ngelola Jakarta, udah tahu pasarnya juga. Kalau di sini belum, jadi harus perlu ini juga sih. Adaptasi dulu. Jadi yang sudah jelas kita pasarnya di Jakarta sih, khususnya di daerah Jakarta Selatan sama Depok. Oh jadi tiap orang Kuningan punya daerah-daerah sendiri ya? Kadang-kadang gitu blok-blokan, kadang-kadang. Pengalaman bertahun-tahun mengelola warkop di kota-kota besar membuat mereka hatam kondisi lapangan, seperti modal yang dibutuhkan, bahan baku, sampai pemilihan lokasi yang strategis. Untuk membuat satu warkop di Jabodetabek butuh modal sekitar 160 sampai 180 juta. Itu sudah termasuk sewa kios, bahan baku, dan gaji karyawan. Namun hal itu tergantung lokasinya juga ya. Wilayah Jabodetabek yang membutuhkan modal paling besar yaitu di Kemang dan Tebet, Jakarta Selatan. Sedangkan yang paling kecil di daerah Kabupaten Bekasi. Bubur kacang hijau Kuningan ini tipikalnya itu dia beda, Pak Haji. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa yang pakai jahe. Pakai jahe seperti ini digeprek lalu dimasukin ke bubur kacang hijaunya. Cuman kalau ini dia nggak pakai jahe. Kenapa? Karena ini bubur kacang hijau di Jakarta. Jakarta panas. Kalau pakai jahe makin panas. Makin membakar, makin menyala abangku, ya kan? Kecuali daerah-daerah dingin ya, seperti Bandung, seperti Garut. Rasa penasaran membawa saya untuk mencari warkop yang ada di Kuningan. Ternyata memang fakta, Skit Lovers, kalau warkop di Kuningan tidak terlalu banyak. Bahkan beberapa pemilik warkop di sini justru bukan orang Kuningan. Nah, kebetulan saya bertemu salah satu warkop yang pemiliknya asli Kuningan. Ajat, warga asli Cigugur yang baru 3 tahun membuka warkop di sini. Konsep warkopnya sama seperti Warmindo di Jakarta dengan menu utama bubur kacang hijau dan mie instan. Orang Kuningan terkenal bikin Warmindonya di Jabodetabek, di Betul. ibu kota. Iya betul. Nah, betul. kenapa Pak Ajat bukanya di Kuningan? Ya alhamdulillah dulu waktu saya lagi muda ya, lagi pas belum Covid, alhamdulillah di sana. Karena apa? Karena satu ya istilahnya ekonominya bagus di sana, belum ada kendala Covid-19. Berhubung ada Covid-19 ya alhamdulillah semua juga kan dampaknya luas lah. Bukan kita aja yang golongan menengah ke bawah ya. Akhirnya saya pulanglah ke kampung halaman. Oh, di sana bangkrut, Bu. Bangkrut. Habis modal lari ke kampung. Ya di kampung ya alhamdulillah saya dapat di daerah Sini Jalan ya. Veteran.
Warkop Ajat yang dulu ada di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahkan warkopnya bertahan sudah lebih dari 7 tahun. Tak hanya Ajat, ada beberapa orang Kuningan yang juga bernasib sama dengan Ajat. Akhirnya membuka usaha di kampung halaman. Kampung Warkop dan Warmindo di Kuningan jadi bukti kegigihan warga daerah bertahan hidup di ibu kota. Hingga akhirnya meraih kesuksesan dan membangun kampung halaman.